Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فأسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا وهدى وتقى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكن؟ Alhamdulillah bi khair Ustaz. أنتن بخير؟ Naam. الحمد لله. اليوم إن شاء الله سننهي ما بدأنا في الأسبوع الماضي وهو الدرس الرابع من سلسلة التمرينات على دروس اللغة العربية. لكن قبل أن نبدأ إلى درسنا الجديد كعادتنا نريد أن نراجع ما أخذنا في الأسبوع الماضي. Insya Allah hari ini kita akan habiskan apa yang sudah kita ambil di bab keempat. Tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kita coba murojaah dulu apa yang sudah kita ambil di pelajaran pekan lalu. Nah, ada yang masih ingat? Silahkan. Pelajari huruf jar. Pelajari huruf Yang bisa jar, berubah. ahsan. Ya, sahih. Ada berapa huruf jar yang sudah kita ambil? Ada 4. Ada 4. Apa aja? Sebutkan. Fi, ala, ila, Fi, ala, ila, min. Fi, ala, ila, min. Coba contoh kalimat dari fi. Contoh kalimat dari fi. Hasan fil madrasati. Hasanun fil madrasati. Ahsan. Hasan di dalam madrasah. Jadi kaidahnya itu kenapa berubah jadi fil madrasati bukan madrasatu? Karena jar membuat isim berubah. Nah, sahih. Karena huruf jar membuat isim setelahnya menjadi kasrah. Nah, yang tadinya al-baitu, yang tadinya al-madrasatu ketemu fi menjadi fil madrasati. Sahih. Ahsan. Kemudian contoh yang lain dari ala. Al-banu 'alal maktabi. Al-labanu 'alal maktabi. Ahsan. Ya, susu itu ada di atas meja. Baik. Yang lain. Kemudian contoh dari ila. Zahabal akhu ilal masjidi. Zahabal akhu atau abu ilal masjidi. Sahih. Ahsan. Ya, tadinya al masjidu jadi ilal masjidi. Dan ila dan min ya, itu biasanya di Arab kita pakai kata kerja. Misalkan zahaba ila, kharaja ila. Kalau cuma al-abu ilal masjidi, itu Indonesia banget ya. Ayahku atau seayah sedang ke masjid. Ini jarang dipakai atau Anda belum pernah dengar di Arab. Jadi harus pakai kata kerja. Jadi nggak cukup cuma ila ya. Al-Ustadz ilal hammam misalnya. Itu kurang lengkap ya. Dilengkapi dengan fi'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Nah, dilengkapi dengan kata kerja. Jadi zahabal ustadzu ilal hammam. Afwan Ustaz, telat. Iya, tidak masalah. Umu Faiz. Ya. Hadir sudah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bu Meni hadir Pak Ustadz. Ibu ini hadir. Ibu, iya. Siap. Sudah. Ada lagi? Apa ya? Ya, jadi gitu ya. Jadi ila itu dilengkapi, usahakan dilengkapi dengan kata kerja. Zahabal ustadzu ilal masjid. Kharaja al-mudiru ilal madrasah. Dan kata kerja lain yang sudah kita ambil. Baik, jelas di sini? Nah, jadi khusus hafujar ila dan min itu harus ada kata kerjanya gitu ya Ustaz? Kata kerjanya ya, dilengkapi dengan kata kerja. Hanya hafujar 2 ini aja, hanya hafujar ila dan min aja. Insya Allah, iya. Dari yang kita ambil cuma 2 ini. Baik. Baik. Ahsant. Ya, terakhir coba min. Contoh kalimat dari min. Maryamu min hindi. Minal hindi. Maryamu min al-hindi. Maryamu minal hindi. Nah, saya. Tapi kalau min seperti ini bentuknya, dalam pikiran kita Maryam itu orang India. Itu bisa. Misalkan min aina anta, ana min Indonesia. Ana min Jakarta. Ana min Palembang misalnya. Tapi kalau barusan pergi dari pasar gitu ya. Dari India. Dari India, misalkan pergi ke Jakarta misalkan. Maryamu zahabat min iya benar. Pakai zahaba ya Ustaz. Ila Jakarta. Iya, pakai zahaba. Tapi sebenarnya bisa juga tergantung konteks ya, tergantung konteks. Misalkan kita lagi di bandara, berarti kan barusan pergi kalau dari bandara. Kamu pesawat dari mana? Ana min Indonesia. Itu bisa. Tapi bisa juga pakai kata kerja. Jadi tidak seketat ila tadi ya. Kalau cuma ila aja itu baru agak belum pernah dengar. Agak aneh. Nah, tapi kalau min masih bisa dimaklumi. Tapi kalau bisa lebih lengkap pakai kata kerja lebih baik. Nah, ahsan. Ya, untuk harf jar ada pertanyaan. Ini ya, minal ya, minal ini, minal hindi. Tadi aslinya min al-hindi. Tapi karena sukun ketemu sukun, ya, nunnya sukun, ketemu al. Ya kan mati kan alnya. Akhirnya minnya, dan susah juga orang bilang min al-hindi. Itu menyulitkan ya. Orang Arab maunya gampang-gampang. Jadi min berubah jadi minal. Min berubah jadi minal. Itu cara bacanya. Adapun penulisan boleh pakai sukun, boleh pakai fathah, tidak masalah. Tapi cara bacanya minal hindi. Minal yabani. Bukan min al yabani. Enggak, itu menyulitkan ya. Minal yabani. Seperti dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran dalam surat An-Nas? Min syarri itu Al-Falaq. Ya. An-Nas. Min syarri. Bukan ya Ustaz? Itu Al-Falaq. Hah? Min syarri waswasil khannas. Sahih. Kalau dilanjutkan lagi ayatnya. Iya. Min syarri waswasil khannas alladzi waswasa fi sudurin nas minal jinnati. Minal jin. Minal jinnati wan nas. Nah, di sini yang dimaksud ya. Kalau min syarri tadi belum ada alif lamnya, yang terakhir baru ada. Minal jinnati wan nas. Aslinya min al jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Ya kan? Tapi nggak gitu. Ya, kalau ada alif lam bacanya minal jinnati wan nasi. Wan nas. Nah, jelas sampai sini ya.
Jelas. Insyaallah. Tayyib, tayyib. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua yang kita ambil. Silakan. Setelah huruf jar, Kata tanya Ustaz. kita belajar kata tanya. Kata tanya apa yang kita ambil? Aina. Aina, sahih. Ma makna aina? Aina. Di mana? Di mana, ya. Aina artinya di mana. Kalau min aina, Dari mana? ila Dari mana? aina, Kemana? Kemana? bisa dipakai ya. Ila aina dhahabal ustaz. Kemana ustaz itu pergi? Min aina anta. Dari mana kamu? Itu bisa dipakai. Yang nggak boleh apa? Fi aina. Fi aina ini Indonesia banget ya. Ainanya doang itu sudah di mana? Aina saja itu sudah di mana. Tidak perlu ditambahkan fi aina. Nah, wadih. Kemarin PR ada yang Wadih. nulis fi aina ya. Ini tanbih, tanbih pengingat. Jangan pakai fi aina lagi. Ya. Sadar ya. Jangan pakai fi aina lagi, langsung aina saja cukup. Ainal ustadu, aina anta, ainal ummu, ainal kitabu. Tidak perlu bilang fi ainal kitabu, enggak. Ainal kitabu sudah cukup. Tidak usah ditambahin fi. Wadih sampai sini ya. Wadih. Ya deh. Tayyib. Nah, kemudian kata tanya yang kedua ada maza, ya maza yang sudah kita tahu ya, artinya apa. Kemudian kaidah yang terakhir. Man. Kaidah yang terakhir. Man. Nama muannas. Kalau man kita sudah ambilnya di bab yang awal-awal ya. Yang Iya. ini ada kaidah untuk muannas. Kenapa muannas? Oh ya. Mu'annas Apa tidak tadi mu'annas? pakai tanwin. Sahih. Mu'annas nama perempuan. Nama-nama perempuan, al-alam, al-mu'annas, Tidak nama-nama ditanwin. perempuan tidak menggunakan tanwin. Tidak menggunakan tanwin. Contohnya ada siapa? Aisyatu. Aisyah tuh. Kemudian ada Aminah tuh. Ada Fatimah tuh. Ada Khadijah tuh. Kalau Fauziyah, Sofiyah Ustaz? tuh. Siapa? Fauziyah. Fauziyah. Iya sama Saya ya, punya dia kan teman muannas ya. namanya Fauziyah. Dia muannas sama tidak boleh pakai tanwin. Tidak boleh pakai tanwin. Ada dua. Entah karena dia muannas, entah karena dia non Arab. Ada dua kemungkinan, tapi sama-sama tidak menggunakan tanwin. Tanwin. Tergantung yang kasih nama ya. Tergantung yang kasih nama. Fauziyahnya itu huruf terakhirnya mau tak marbutah atau mau ha. Tergantung yang ngasih nama. Tapi kalau pakai tak marbutah berarti tidak pakai tanwin tetap. Nah. Khalas. Walaupun namanya tidak pakai tak marbutah ya. Nama perempuan kalau tidak pakai tak marbutah tetap Maryamu, Zainabu, dan lain-lain. Baik. Itu kaidah yang sudah kita ambil. Ustaz, Ya, silakan. Afwan Ustadz bertanya, kalau setelah ini huruf jar ini setelah min, ila, ala, fi itu misalnya kata diikutin dengan kata benda di akhir kalimat, itu kata bendanya itu di tanwin atau cukup di kasroh saja? Tanwin atau kasroh saja? Sahih. Ini pertanyaan yang perlu diperhatikan ya. Setelah fi, kita mau pakai kasroh atau pakai tanwin?
Ada dua pilihan. Yang pertama, kita mau bendanya spesifik atau bendanya belum spesifik. Misalkan, Zahaba Muhammadun ila masjidin. Ya. Berarti Muhammad pergi ke sebuah masjid. Masjidnya belum spesifik masjidnya yang mana. Ila masjidin. Jadi pakai tanwin dan tidak menggunakan alif lam. Karena dia masih nakiroh, masih belum spesifik. Kalau kita bilang zahaba Muhammadun ilal masjidi, berarti masjidnya sudah spesifik atau belum? Sudah. Ya. Jadi pilihannya ada di tangan kita. Bendanya ini yang setelah harf jar mau spesifik atau tidak. Yang penting masih menggunakan kaidah. Kalau pakai alif lam berarti tidak pakai tanwin. Kalau tidak ada alif lamnya berarti pakai tanwin. Jadi nggak boleh Jadi kita nulis. masjidin ya Ustaz ya? Nggak boleh kita nulis zahaba Muhammadun ila masjidi. Ini nggak pakai alif lam, nggak pakai tanwin. Nggak dua-duanya. Harus pilih salah satu. Ya. Kalau nggak pakai alif lam berarti pilih tanwin. Nah, harus pilih salah satu. Ana salah di situ Ustadz waktu bikin PR-nya. Iya. Masjidin ya. Iya. Tapi alhamdulillah dari kesalahan itu kita bisa notice ya. Ternyata harus pilih salah satu gitu. Ahsan. Ya, syukuran Ustadz. Afwan. Berarti Ustadz akhirnya tetap kasroh ya Ustadz ya, bukan masjidu gitu ya, tetap kasroh ya. Tetap kasroh ya, karena harf jar terakhirnya gitu tetap kasroh. Yang saya ada beberapa masih pakai u. Nah, yang pakai u tuh ya, yang pakai u kemarin dikurangin pahalanya itu ya. Ya Allah. Nilainya dikurangin, pahalanya sama, pahala belajarnya tergantung niatnya. Nah. Jadi yang tadinya baitun, jadi fi baitin. Baitin, oh ya. Nah, tadinya baitun fi baitin. Kalau al baitu jadi al baiti. Fil baiti. Sahih. Nah, jelas di sini ya. Jangan ragu-ragu lagi ya. Insyaallah. Amin. Ada lagi? Aman semuanya? Sudah clear? Tidak ada syubhat-syubhat lagi. Insyaallah. Ibu. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lanjut apa yang tersisa yang ada di bab keempat. Di sini ada ba ya di halaman 42 ya, di halaman 42. Qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Al-baitu. 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 Minal baiti. Minal baiti. Syuf, tadi apa aslinya? Min al-baiti. Kalau aslinya min al-baiti, tapi orang Arab nggak gitu ya. Nggak gitu cara bacanya, dilangsungkan saja. Minal baiti. Minal baiti. Minal baiti. Berarti minal masjidi gitu ya. Minal masjidi, ahsan. Ya. Minal khurfati, minal matbakhi. Di sini juga sama nih. Yang selanjutnya. Qallidna al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Nah, di sini jangan bilang apa? Jangan bilang ila al-masjidi. Jangan ya. Jangan bilang ila al-masjidi. Tapi digabung aja. Dipermudah. Ilal masjidi. Ilal ghurfati. Ilal hammami. Dan lain sebagainya. Nah, maksudnya Ustadz itu maksudnya dalam mengucapkannya langsung disambung gitu kan Ustadz. Tapi kalau dalam penulisannya bisa nggak langsung
Maksudnya dalam pengucapan saja kalau itu langsung Mm-mm. menyambung ke minal atau ilal gitu ya. Iya, maksudnya tadi dalam pengucapan. Sahih, sahih. Ya. Ahsan. Ya. Baik. Khalas. Ya, Khalas. kita masuk ke hiwar ya. Di sini ada negara-negara. Qallidna ba'di, ada hiwar antara Mudarris dan Muhammad. Min aina anta? Min aina anta? Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Yabani. Nah, ini lihat konteksnya ya. Kira-kira di sini Mudaris ini nanya asal negara atau nanya barusan dari mana? Asal negara. Asalnya. Asal negara ya. Konteksnya di sini asal negara. Nah, itu normal. Langsung aja min. Ana min Jakarta, ana min Indonesia, ana min Madura, ana min Australia. Ana min Kebon Jeruk. Bisa. Gorontalo, Ustaz. Oh, Gorontalo. Ana min Gorontalo. Nah, bisa gitu ya. Nanyakan asal. Nah, sahih. Yang seperti yang kita pakai di awal pertemuan ya. Min aina ant? Ana min ya. Kayak gitu. Nah, di sini Muhammad dari Yaban, Masya Allah. Ya. Orang Jepang namanya Muhammad. Ana minal Yabani. Ana minal Yabani. Yang mana negaranya Yaban? Warna apa di situ? Jepang. Warna biru. Hijau. Hijau apa biru? Biru. Coba tadi yang bilang hijau sweet dulu ya. Orang Madura biasanya tertukar. Warna biru ya. Warna biru ini Jepang. Kepulauan. Baik. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa minas Sini. Huwa minas Sin. Aina Sin? Cina. Aina? Warna apa? Hijau. Ya, warna hijau ini Sin. Ya. Sin ini ya. Yang lautnya sampai ya itulah. Kemudian Al-Mudarris lagi. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Yang mana yang Hindi? Orange. Yang warna orange ya, itu India. Nah, Ustadz, saya mau tanya ini apa? Kalau nama negara atau kota kemarin katanya bukan jadi Jakarta, tapi kenapa ini Al-Hindi, terus ya. As-Saini? Ahsan. Pertanyaan yang bagus ya. Biasanya kalau Ustadz ngomong pertanyaan yang bagus ini jawabannya susah ya. Enggak, ini tahu. Jadi nama-nama daerah kita lihat. Kita lihat dia ditulisnya pakai al atau enggak. Ditulisnya pakai al atau enggak. Beberapa negara dia ditulis pakai al. Beberapa kota dia ditulis pakai al, alif lam. Kalau pakai al, ini berarti harokatnya luwes ya. Bisa as-sinu minas sini, al-yabanu minal yabani. Kalau pakai al, ini bisa berubah jadi kasroh. Baik. Jadi kalau Jakarta, Al-Jakarti. Nah, enggak. Kalau yang enggak pakai al, nah Jakarta pakai al enggak? Enggak. Indonesia pakai al? Enggak juga. Enggak. Orang Arab enggak bilang al-Indonesia sebagai negara. Kalau tidak pakai al, dia tidak berubah. Ya, misalkan. Yang menentukan al itu dari siapa, Ustadz? Nah, itu adatnya orang Arab ya. Kita jadi belajar itu bahasa harus mereka. dipelajari ya, Ustadz ya? Harus dipelajari. Harus dipelajari yang kota-kota yang mana yang pakai al ya, Ustadz ya? Sahih. Tapi gampang aja. Nanti hint-nya, kalau kita baca buku gitu ya, dilihat aja dia pakai al apa enggak. Kan kelihatan di bukunya. Kalau dia pakai al berarti minus sini gitu, ikutin kasrohnya. Tapi kalau tidak pakai al,
dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Gimana cara Berarti min bacanya? Jakarta. Nah, kalau Jakarta tetap min Jakarta. Tapi ada lagi beberapa negara yang dia tidak pakai al, dan ketika ketemu min, itu berubah menjadi bukan kasroh tapi malah jadi fathah. Itu ada lagi. Iya. Nanti pembahasannya kita ambil di pembahasan mamnu' minas sharaf itu di bab-bab atas. Oh. Nah, itu misalkan nanti Makkatu itu tidak pakai al ya, Makkah. Nanti jadi min Makkata, bukan min Makkati. Nah, itu nanti pembahasannya di bab-bab atas. Insya Allah. Ya, insya Allah. Insya Allah. Amin. Kalau di Ya Rabbal sini Alamin. patokannya cuma al aja dulu. Kalau ada al berarti bisa berubah menjadi kasroh. Kasroh. Nah, ya setuju ya. Setuju, Apa Ustaz. ya? Alhamdulillah setuju semuanya. Udah lagi? Kita habiskan hewan Berarti sebelah nggak kiri. mungkin. Berarti nggak mungkin ya bani itu tanpa al ya Ustaz ya, misalnya jadi ya banin gitu ya. Enggak. Ya Kalau bani yang dia ya. pakai al, negara yang pakai al ya al terus. Ya, al ya. Al terus ya. Kayak di Saudi itu kota yang pakai al itu Riyadh. Ar-Riyadh. Jadi min aina anta atau aina anta? Ana fir Riyadhi. Itu karena memang pakai al kotanya. Baik. Kelas? Kalau kota-kota di Indonesia kayaknya nggak pakai al ya. Semuanya tidak pakai al. Apalagi biasanya terakhirnya huruf vokal. Kalau terakhir huruf vokal biasanya udah nggak bisa diganggu gugat itu ya. Gorontalo misalkan itu huruf vokal terakhirnya. Ya nggak bisa diganggu gugat. O, A, I, U, E. Nggak pakai al, Ustadz, kalau nama daerah? Iya, ada. Kalau yang di Indonesia tidak pakai al. Yang di Indonesia setahu Ana tidak pakai al. Baik. Baik, insyaallah. Kelas. Iya. Kelas. Lanjut ya. Ini mudaris lagi. Qalidna wa'di. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Apa artinya kharaja? Keluar ya. Atau bisa jadi keluar juga sebagai kata ganti dari pergi. Sama kayak di Indonesia kan? Ibu lagi kemana? Lagi keluar ya. Maksudnya lagi pergi. Tapi boleh juga disebut zahaba ya Ustaz ya? Bisa juga disebut zahaba. Bisa. Nah, ini kan lanjutannya lihat. Dia kharaja. Tapi pertanyaannya, aina zahaba? Iya kan? Jadi memang nyambung. Ya. Bisa. Aina zahaba? Aina zahaba? Aina zahaba? Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Jangan mudiri ya, tapi mudiri. Mudiri. Ahsan. Ya, lengkapnya kalau ilah pakai fi'il itu ya, yang kayak kita sebut di awal. Zahaba ilal mudiri. Jadi jangan Abbasun ilal mudiri. Aneh aja gitu ya. Itu Indonesia, tapi di Arab agak gimana gitu. Ditambahkan fi'il. Zahaba Abbasun ilal mudiri. Itu baru sempurna. Nah, gimana Ustaz? Zahaba Abbasun, kan orangnya yang pergi ke mudir kan Abbas ini kan. Oh, Zahaba Abbasun ilal mudiri. Di sini mudirun artinya apa Ustaz? Di sini kan kepala sekolah tuh mudirun. Di sini apa kira-kira mudir? Ruangan sekolah. Kepala sekolah juga ya. Dia lagi pergi ke kepala sekolah. Oh. Iya Ustaz ya. Mudiri iya. Ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Al-mudiru kepala sekolah. Al-mudiri juga artinya kepala sekolah. Cuma beda harokat doang ya. Baik. Berarti di sini ini mudir. Dan mudir ini
kata kerja dulu ya Ustaz ya, zahaba dulu ya. Ya, sahih. Kata kerja dulu. Ini kita biasakan ya. Kita biasakan kata kerja dulu. Nanti kita akan ketemu babnya, boleh kata kerja diakhirkan. Tapi kita gunakan pola yang paling dasar, itu kata kerja dulu. Nah, al-mudir ini juga sebenarnya bisa, nggak harus kepala sekolah ya, tergantung tempat. Direktur. Kalau dia di Direktur. sekolah, kalau dia di sekolah berarti kepala sekolah yang paling tinggi. Kalau dia di perusahaan, ada juga mudirul perusahaan ya. Mudirul perusahaan berarti direktur. Dan mudir-mudir yang lain. Makanya di sini kita manggil bos. Kita pengen Mudir. akrab gitu ya. Kemana bos gitu kan. Si bos. Itu bilangnya mudir. Ya mudir. Wahai bos. Mudir. Nah, itu juga kita pakai di sini. Nah, tergantung tempat. Terakhir, al-mudarris. Wa aina dhahaba Aliyun. Wa aina dhahaba Aliyun. Dhahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Tadinya al-mirhadu jadi al-mirhadi. Apa artinya mirhad? Toilet. Kalau kamar mandi, toilet, hamam, hammam ya. Ini terlepas dari makna aslinya, tapi penggunaannya, misalkan kita ke Saudi gitu ya, kita nemu yang ada dua-duanya pilihan biasanya di kolam renang. Jadi di sini di kolam renang itu ada pilihan shower, ya, ada pilihan kamar mandi tanpa toilet, kemudian ada pilihan toilet. Yang barisan kamar mandi kita bilang hammam. Nah, yang barisan toilet kita bilang mirhad. Kalau bukan mirhad, ada juga yang bilang dauratul miyah. Nah, ini baru nih. Dauratul miyah. Tulisannya memang agak panjang, tapi ini sering dipakai juga. Sering dipakai sebagai kata lain dari mirhad. Daurat al-miyah. Ini juga artinya WC. Dauratul miyahi. Dauratul miyah. Yang paling umum dipakai biasanya Ustaz apa kalau di sana? Dua-duanya, Om. Oh, Dua-duanya. Tapi kalau di masjid ya, di Masjidil Haram, ada yang ingat nggak di Masjidil Haram apa? Kayaknya Dauratul Miyah. Ya, kayaknya Dauratul Miyah. Jadi kalau mau misalkan lagi kebelet gitu ya, nggak ada mau mirhat, wah nggak ada mirhat nih. Cari juga Dauratul Miyah. Dauratul Miyah itu sama, dia sama dengan mirhat. Nah, baik, kelas. kelas. Nah, sekarang coba kita hiwar ya. Sekarang coba kita percakapan gantian. Ana sebagai mudarris, antunna sebagai Muhammad. Taib. Jadi tanya jawab. Ntar Ana yang nanya, antunna yang jawab. Ada. Siap ya? Min aina anta? Ana minal yabani. Wa min aina Ammarun? Wa minas sini. Minas sini. Sini. Wa min aina Hamidun? Wa minal hindi. Wa minal hindi. Aina Abbasun? Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ilal mirhadi. Ahsant. Baik, sekarang gantian antunna yang nanya, ana yang jawab. Wahid, isnan, salasah.
Min Min aina aina anta Ana minal Yabani. wa min wa aina min ammarun aina Huwa amarun minas Sini. wa min aina min aina hamidun hamidun Hamidun. Huwa minal Hindi. aina aina Basun. abasun Kharaja. aina aina zahaba Zahaba ilal mudiri. wa wa aina zahaba aliyun Zahaba ilal mirhadi. Taib, ahsant. Ya, sampai sini jelas ya? Insyaallah. Insyaallah. Ini halaman selanjutnya. Nah, ini juga ada tanya jawab. Ajib, ini tamarin ya. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Tayyib. Ini pertanyaannya dijawab sesuai dengan cerita, kecuali nomor 1 dan 2. Kecuali nomor 1 dan 2, nomor 3 sampai 6 ini dijawab sesuai cerita. Bukan karangan bebas ya, Om. Jadi sesuai cerita. Coba nomor 1. Kedua bebas ya Ustaz. Yang kedua bebas. 1, 2 bebas. Nomor 3 sampai 6 baru yang sesuai cerita. Baik. Rakam 1. Nomor 1, ya Andini Putri. Min aina anti? Ana min Indonesia. Anta min minal Filipin? Anti minal Filipin? Saya Ustadz. La, ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ya. Filipina ini negara apa? Filipina. Filipina ya. Baik. Kemudian Ummu Rafi. Min aina anti? ana min Jakarta Ahsant. Anta minal Filipin? la Anti minal Filipin? ana minal Indonesia. Min Indonesia. Ahsant. Ummu Rafi, coba tanyakan ke Ummu Faiz. Pertanyaan yang sama. Nah, Ustaz. Min aina anti? Ummu Faiz mujud. Silakan di-unmute dulu. Ana min Indonesia. Anti minal Filipin? La, ana min Indonesia. Ahsan, Ummu Faiz coba tanya ke Ibu Dewi. Saya boleh ngarang pertanyaan ya Ustaz? Mau nanya dulu boleh ya, tanya dulu silakan. Bukan, maksudnya saya mau jawab kotanya yang beda, boleh ya Ustaz? Oh boleh. Jawab kota yang beda, nanti pertanyaannya diubah, misalkan anti min yang lain, anti min Bangladesh misalkan, itu boleh juga. Nah silakan. Min aina anti? Ana min Rawamangun. Anti min Filipin? La. Aina min Rawamangun. Ana min Rawamangun. Kalau ditanyanya anti minal Filipin, itu kan negara ya? Itu jawabannya kayaknya dijawab negara lagi lebih cocok. Negara. Kamu dari Filipin? Enggak, saya orang Rawamangun. Seolah-olah Rawamangun adalah negara. Gitu. Cocok dijawabnya. Kalau nomor 2 ini negara juga. Kecuali orangnya nanya. Anti min Tebet misalkan, daerah di Jakarta ya, Anti min Tebet, la ana min Rawamangun. Itu cocok. Misalkan min aina anti, ana min Jakarta. Itu kan kota. Terus nomor 2-nya lebih spesifik daripada kota. Anti min Jakarta, anti min Tebet, la ana min Rawamangun. Itu lebih
lebih mantap gitu ya. Maksudnya biar latihan Ustadz. Biar latihan. Ibu Dewi coba tanya ke Mahmudah. Min aina anti? Ana min Jatinegara. Anti min ya Bani? La, ana min Indonesia. Ahsan. Mahmudah coba tanya ke Ibu Murni. Min aina anti? Ana min Jakarta. Anti minas sini? La, ana min Indonesia. Ahsan. Tayyib, Ibu Murni, tanyakan ke Ibu Rizka. Min aina anti? Ana min Kelapa Gading. Anti minal Filipino? Filipini. La, ana min Indonesia. Ahsan. Ibu Rizka ya? Ibu Rizka tanyakan ke Ibu Meni. Min aina anti? Ana min Jakarta. Anti minal Filipina? La, ana min Al-Hindi. Oh, gaya ya, orang India. Boleh kan Ustadz ngaku? Ana minal Hindia Belanda ya. Iya, betul. Indonesia juga ujung-ujungnya. Atau ana min India Timur. Itu Indonesia di zaman dulu. Pinggiran-pinggirannya. Batavia. Baik. Ahsan. Ibu Meni tanyakan ke Ibu Ungki. Min aina anti? Ana min Surabaya. Masya Allah. Anti mina Filipini. La, ana mina Indonesia. Min Indonesia. Ana min Indonesia. Coba pertanyaannya gini, Ibu Meni. Ikuti ya. Anti min Surabaya. Oh. Anti min Surabaya. Apa jawabannya? Naam. Ana min Surabaya. Ahsan. Naam, ana min Surabaya. Ya. Tayyib. Ibu Ungki tanyakan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di rumah alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bu Ungki, boleh nanya ke Ibu Nina. Langsung ditanyain ya. Min. Sudah tahu semua. Min aina anti? Ana min Maskat. Min? Maskat. Ahsan. Maskat. Anti min Malaysia? La, ana min Indonesia. Ahsan. Ibu Nina boleh nanya ke Ibu Meita. Min aina anti? Ibu Meita, ma'ana wala ma'asaf? Iya, silakan. Ya, baru dibuka mic-nya. Tanya lagi, Om. Min aina anti? Ana min Depok. Anti min Filipin? La, ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Ahsan. Terakhir, Ibu Meita nanya ke Ibu Erna. Min aina anti? Ana min Jakarta. Anti min Filipina. La, ana min Indonesia. Baik, Ibu Erna mau nanya? Kemana? Ke Tanya siapa, ke Ustaz? Andini. Ustaz. Andini tadi ditanyain sama Ana doang. Min aina anti? Ana min Tangerang. Anti min Filipin? La, ana min Indonesia.
Tayyib. Andini mau nanya? Ke siapa Ustaz? Ke Ana deh boleh. Pakai anta berarti ya, jangan anti. Oke Ustaz. Heeh. Min aina anta? Ana minar riyadhi. Anta minal Yaman? Yaman? La. Ana min Indonesia. Ahsant. Tayyib. Gitu ya? Jelas, Om? Ya Allah. Jadi kalau ke bandara di Jeddah misalkan udah bisa nanya orang ya. Ada orang baru nih. Min aina anta? Wih. Ya habibi, min aina anta? Gitu. Cuma bisa itu nanti jawab Cuma itu yang doang aja, Ustaz. Nanti Nggak apa-apa. diajak ngomong dia. Diajak Nanti dia ngobrol langsung bingung kita. langsung siap Diajak ngobrol rapi-rapi gitu kan. Aman Telepon kalau Ustaz ditanya. dulu. Amannya kalau ditanya alhamdulillah, syukron gitu aja Ustaz. Naam. Gitu. Ini kalau alhamdulillah wa syukurillah gitu. Lagi percakapan malah dikira zikir ntar. Tayyib. Ya, nomor 3, 4, 5, dan 6 ini sesuai buku ya, bukan apa? Bukan karangan bebas. Dilihat bukunya di halaman berapa tadi ceritanya? 42. 42. Sahih. Coba silahkan. Pertanyaannya dibaca oleh Andini, jawabannya oleh Ummu Rafi. Ayo. Baik. Man minasin? Amarun. Yang lengkap? Amarun minasini. Ahsan. Ammarun minas sini. Sahih. Nomor 4, pertanyaannya dibaca Ummu Faiz, dijawab oleh Ibu Dewi. Min aina Hamidun? Hindi. Huwa min Hindi. Huwa minal Hindi. Ahsan. Sahih. Selanjutnya Ibu mudah membaca soal, dijawab oleh Ibu Murni. Aina dhahaba Abbasun? Kharaja kemana ini? Ditanya aina dhahaba Abbas. Abbasu. Ibu Murni. Kharaja ila mudiri. Bisa gitu. Kharaja ilal mudiri. Ahsan. Kharaja ilal mudiri atau dhahaba ilal mudiri. Ahsan. Sahih. Kemudian Ibu Nina bertanya, Ibu Rizka menjawab. Zahaba Aliyun ilal mudiri. Ibu Rizka. Mirhadi. Sekali lagi. La zahaba. Sahih. La dhahaba ilal mirhadi. Ahsan. La dhahaba ilal mirhadi. Ahsantuma. Nah. Jadi gitu ya jawabannya ya. Nomor 2, iqra waktu ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini membaca satu kata gantian dimulai dari Ibu Meni. Satu kata. Menggunakan kaidah ya. Kaidahnya kalau tidak ada min, tidak ada ila, berarti masih harokat asal yaitu dhammah. Tapi kalau ada harf jar, dhammahnya berubah menjadi kasrah. Majrur. Silakan Ibu Meni. Al-ghurfati.
Al-ghurfatu. Coba lagi. Al-ghurfatu. Kenapa al-ghurfatu bukan al-ghurfati? Nah, ada alif lam. Karena dia kaidah asal ya. Karena belum ada harf jar, asalnya memang dia dhammah. Ahsant. Ibu Ungki, silahkan. Sebelah kirinya. Minal ghurfati. Minal ghurfati, ahsant ya. Asalnya tadi al-ghurfatu ketemu min jadi minal ghurfati. Sahih. Ahsant. Baik, Ibu Meita. Minal hammami. Minal hammami, ahsant. Sahih. Kemudian Ibu Erna. Al-mirhabu. Al-mirhadu, sahih. Ahsant. Andini. Al-yabani. Wish. Al-yabanu. Al-yabanu, ahsant ya. Kenapa al-yabanu? Ada Untuk asal. Karena nggak ada harf jar ya. Asalnya al-yabanu. Baik, Ibu Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Al-Filipinu. Al-Filipinu. Nah, sahih. Kemudian Ummu Faiz. Minal hindi. Minal hindi, ahsant. Akhiran Ibu Dewi. Ilasaini. Ilassini. Nah, ilassini. Nah, ahsant. Tayyib. Ini harokatnya. Sambil dikasih harokat. Patokannya tadi. Ya. Kalau tidak ada hadap. Ila mirhabi belum Ustaz. Ila Iya, mirhabi ilal belum. hadi terlewat. Waduh, siapa yang lewat tadi? Ila mirhabinya kok belum? Ya udah, baca bareng-bareng ya. Ilal mirhabi. Ilal mirhabi. Nah, sudah. Full. Full. Mak protes. Tayyib. Bocoran ya. Ada pertanyaan? Kelas. Yang ketiga ini ada 7 kalimat. Silahkan coba dikasih harokat dulu masing-masing. Nanti kita bahas bareng-bareng. Setuju ya? 5 menit cukup, 5 menit. Sudah, Ustaz. Kita coba dulu 5 menit. Nah, silahkan dikasih harokat mulai dari sekarang. Ini yang nama Zoom-nya Ibu Siti Rahmatia siapa? Francisca Ustadz. Ibu Francisca. Ya. Oh, dari tadi kelihatan. Nama anak saya. Taib. Ya, ahlan. Pekan kemarin juga gini, Om? Iya. Taib. Apaan pakai akunnya anak saya, Ustadz. Nggak masalah. Cuman saya kira nggak ada kan Francisca-nya. Ini biasa Ustadz. Taib. Labas. Khalas. Ma yakhalif. Ahlan.
Sudah sampai nomor berapa, Om? Sudah Ustaz, selesai. Ini mah bekas ini ya, semester dulu ya? Enggak lah Ustaz, buku baru kan ini fotokopi Buku semua. baru, Masya Allah. Ahsan. Kalau kemarin bukunya buku cetakan yang langsung 3 jilid kan. Ini kan Ustaz kasih PDF. Baik. Ahsan. Ustaz, Afwan, rekom untuk dapatkan kitabnya di mana Ustaz? Bisa Tergantung, Om, ya. Kalau buku yang persis yang kita pakai ini, yang ada kaidahnya, terus tata letaknya seperti ini belum ada yang dicetak. Jadi mentok-mentok kalau mau persis kayak gini ya ngeprint di tukang fotokopi misalkan. Tapi kalau mau buku yang asli, maksudnya yang bukan kita susun ulang seperti ini, masih polosan buku tanpa kaidah-kaidah, itu bisa dicari di kalau gampangnya, Ibu tinggal di mana? Gorontalo, Ustaz. Gorontalo ya. Kalau gampangnya mungkin di marketplace, ya. Di belanja online, di Shopee, Tokopedia itu juga ada. Mana? Kita ketik aja namanya Durusul Lughah. Durusul Lughah. Nanti di gitu. depannya Ustadz ya, depan sampulnya itu ya. Bisa di rekom sampulnya itu kayak gimana? Nanti Ibu coba ini dulu aja, coba ketik dulu. Nanti coba screenshot ke nomor saya. Ntar saya cek, oh ini bukunya betul gitu. Itu bisa. Oh, insya Allah ya. Baik Ustaz. Tapi kalau yang di Jakarta markas kita juga jual. Itu sebenarnya untuk pembelajaran offline ya. Untuk pembelajaran offline itu juga ada stok untuk bukunya. Tapi buku yang asli, bukan buku yang udah disusun ulang seperti ini. Oh, ya Ustaz. Ya, semoga diberikan kemudahan, ya. Lebih mudah fotokopi sih Ustaz. Jadi persis. Iya, kalau mau persis seperti ini dan dia sudah ada kaidahnya juga, di print juga bagus. Di print juga bagus, di tukang fotokopi gitu hitam putih pun tidak masalah sebenarnya. Bisa kalau kita ambil mau dari PDF. Dari PDF ini, PDF-nya udah punya kan? Kasih aja PDF-nya ke tukang fotokopi. Mas, mau print ini dong. Nanti dijilid juga ya. Soft cover gitu bisa. Karena kekurangannya itu tidak ada kaidah yang kita bahas gitu kan. Iya. Kalau sambil buka kaidah, terus sambil belajar kan bisa ngasih catatan luas, catatannya juga luas. Iya, betul. Nah, itu enak. Kalau terlihat ya, tergantung masing-masing enaknya gimana. Atau mencukupi diri dengan PDF kan tidak masalah. Jadi semuanya di buku tulis itu gaya belajar orang biasanya beda-beda juga. Nah, Hasan, saya kira. Kelas, ada lagi yang kelas? Kelas. Tayyib. 1 menit lagi ya, habisin ya. 7.05. Sampai 7 aja kan Ustaz? Sampai nomor 7. Maksudnya 7.05 tuh jam di Riyadh. Jadi kita mulai jam 7 sampai 7.05. Karena deadline pengumpulan juga saya agak bingung awalnya. Kok tomorrow ya? Padahal beda 5 jam. Ya, hati-hati ya. Itu tengah malam waktu Riyadh ya. Iya, benar. Waktu sahur di Indonesia itu. Iya, betul. Masih ada waktu 5 jam gitu ya. 5 jam. Nah. Di Maskat jam berapa, Om? 8.04. Beda sejam berarti ya? Beda sejam. Iya, beda 1 jam. Tayyib. Berarti Ustadz habis sholat subuh langsung ya? Iya. Ini habis sholat subuh. Musim dingin soalnya subuhnya agak telat gitu. Kalau musim panas subuhnya lebih cepat. Jadi nggak habis subuh langsung. Subuhnya jam berapa Ustadz kalau di sana sekarang? Kalau Riyadh itu sekarang jam 5:06 mulai azan. Kemudian sholatnya 25 menit kemudian, berarti 5:30 baru sholat. Jam 6 ngajar. Nah. Kalau dulu lebih pagi lagi, maksudnya lebih siang lagi. Itu awal-awal musim dingin itu lebih mepet lagi waktunya.
Tapi nanti makin lama semakin jauh nanti bisa subuhnya itu jam 4 sampai jam setengah 4. Setengah 4 itu di musim panas biasanya subuhnya jam setengah 4. Itu Riyadh ya, beda dengan Mekah. Kalau Mekah itu lebih telat setengah jam kira-kira dari Riyadh subuhnya. Jadi makanya kalau kita baru mulai kelas, kan suka ada orang lagi sholat di Masjidil Haram ya. Iya. Ini kok ustadznya nggak sholat? Enggak, emang beda waktu. Iya, Riyadh lebih cepat. Oke. Baik. Nah, kelas. Ya. Kita Kelas. coba nomor 1, silahkan dibaca. Ibu Francisca, nomor 1. Ibu Francisca. 6, Ustaz. Tadi Nomor 1, silahkan dibaca. Kharaja Hamid minal ghurfati wa Nomor 1. Nomor 1 dari kanan, Om ya. Astagfirullah. Ini orang Arab kita, bukan dari kiri. Apa Ustaz Iya. Min, Masya Allah. Masya Allah. Min aina Fatimah. Fatimah tuh. Min aina Fatimah tuh. Iya minal Hindi. Ahsan. Berarti Fatimah orang mana, Om? Orang India. Fatimah orang India. Sahih. Ahsan. Sahih. Rakam isnain. Yaqra. Sahibuna. Ibu Ungki. Nomor 2. Khorojal mudarrisi minal fasli wa zahaba ilal mudiri. Ahsan. Ya, satu koreksian di harokat mudarris. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Dia kan subjek dari kata kerja kan? Okay. Pelakunya dia, pelaku itu masih dhammah. Nah, ahsan, sahih. Kemudian Ibu Maita, silahkan nomor 3. Rakam 3. Iya. Dahabat tajiro. Masih dhammah. Pelaku masih dhammah. Dahabat tajiru ila dukani. Ahsan. Dhahabat tajiru ila dukani. Sahih. Ahsan. Ini belum muncul ya. Nah, ini harokat yang benar. Nah, sambil dikoreksi ya, yang ada kesalahan sambil dikoreksi. Nomor 4, Ibu Erna silahkan. Rakam 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Ahsan, mumtaz, sahih. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Nah, ini karena menggunakan ilah, ya, jadi banyak yang pakai fi'il di sini ya. Kharaja, dhahaba, kharaja lagi karena ilah. Nah, nomor 5 silahkan Andini. Nah, Ustaz. Min kharaja minal fasli. Bukan min. Oh ya, man. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Ahsan. Siapakah yang keluar dari kelas? Nah, walaupun ada yang pernah ke Saudi nggak? Kadang-kadang orang nanya man itu min. Kadang-kadang gitu. Nggak tahu kalau di Muscat. Jadi, man, siapa? Kadang-kadang dia bilangnya min. Jadi awal-awal kita bingung ini. Kok tiba-tiba nanya min? Oh, man maksudnya. Itu yang salah gitu. Nah, itu keseharian aja. Kadang-kadang suka gitu. Nomor 6 silahkan Ummu Rafi. Nah, Ustaz. Kharajat talibun minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Baik, kharajat tali apa tadi? Talibu, Ustaz.
Bu ya. Talibu. Sahih tanpa tanwin. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Ahsant. Sahih. Ahsant. Terakhir Ummu Faiz. Qadimatu minasi. Huruf apa itu setelah ya? Khadijatu. Nama orang ini. Khadijatu minasini wa minasini wa Khalidun minayabani. Minayabani. Sahih. Khadijatu minasini wa Khalidun minal yabani. Sahih. Ini Khadijah muannas tanpa tanwin, Khalidun menggunakan tanwin. Nah, saya milih koreksi ya. Ada yang tanpa salah sedikit pun? Ana, Ustaz. Ahsan, Masya Allah. Detail ya. Iya. Ada lagi? Tidak, saya salah. Aduh. Salah satu lah ya. 1, 2 gitu ya. Iya, salah cuma mengkoreksi, Ustaz. Nah, justru yang salah dapat pelajaran lebih kan. Jadi dari ngasih harokat aja kita bisa tahu paham apa enggak bahasa Arab. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Baik. Ini oleh-oleh ya untuk hari ini. Wajib da' fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasiban min ila fi ala. Ini oleh-olehnya, wajibnya mudah, tinggal isi yang kosong dengan huruf jar yang cocok. Harus cocok ya. Ini di garis bawah ini, munasib. Kalau nggak cocok berarti salah. Misalkan nomor 1 Alkitabu, apakah minal maktabi, apakah ilal maktabi, apakah fil maktabi, atau alal maktabi. Silahkan diisi yang cocok. Jelas PR-nya? Pilihannya yang cuma 4 itu ya Ustaz. Huruf jar yang 4 aja yang sudah kita ambil saja. Min, ila, fi, dan ala. Nah, dan pakai apa juga ya? Pakai harokat, boleh pakai harokat. Walaupun nanti mungkin saya koreksi, tapi kalau salah harokatnya nggak saya kurangi nilainya, karena yang ditanyakan di sini huruf jar. Oh iya. Nah, boleh pakai harokat sambil latihan. Nah, sahih. Ada lagi? Jelas ya? Justru belajarnya sekarang nggak pakai harokat, Ustaz. Kalau pakai harokat masih baca, kalau yang nggak pakai harokat masih suka ada salah saya. Tapi kalau dari yang tanpa harokat kita kasih harokat, itu juga belajar ya. Kan ibu yang kasih harokat sendiri. Iya. Nah, taib, ini difoto, dikirimkan terakhir hari Rabu. Nanti kita coba deadline-nya mau pakai waktu Indonesia apa waktu Riyadh? Riyadh aja. Riyadh aja, ya taib. Boleh. Biar yang di Muscat juga bisa menyesuaikan ya. Nah, betul. Naam. Kalau pakai Indonesia mikir, wah udah sore ini di Indonesia udah tengah malam. Ayo. Ada pertanyaan lagi tadi? Ya Ustadz, itu kalau yang tugas-tugas yang dikoreksi kita bisa lihat di mana ya Ustadz? Yang kalau salah kan selama ini ada tamrin. Kita lihat koreksinya Ustadz itu di mana gitu. Ibu ngumpulinnya di mana? Ya, Ibu saya dikirim lewat file. Di Classroom ya. Kalau yang ngirim di Classroom, bisa dibuka lagi tugasnya. Tugasnya dibuka lagi, nanti biasanya muncul nilai dan koreksian. Nanti muncul nilai di situ dan muncul koreksiannya. Yang lain dapat ya? Masuk nggak koreksiannya? Dan komentarnya Ustadz. Komentar itu maksudnya koreksian saya. Masuk. Ada nilai dan ada komentar. Ada nilai ya. Dan biasanya ada notifikasi kan ya kalau dikoreksi. Iya. Ada. Nah itu bisa diklik aja notifikasinya, nanti muncul ke tugas yang sudah dikoreksi. Nah, ahsan. Wah, ini Ibu Francisca semua tugasnya sudah masuk ya. Oh, alhamdulillah. Tugas kelima, kalau 100 dia nggak ada koreksian.
Tapi misalkan 97, ada yang 98, itu dilihat aja komentarnya apa di situ. Nah. Baik. Ahsan. Syukur. Jelas ya? Santai. Ini terakhir di bab ini. Maaf, Ustaz. Iya, Ustaz, maaf. Jadi kalau mau melihat koreksi dan nilai itu di Google Class-nya di komen ya? Di Google Class. Buka lagi PR. Dibuka lagi PR kita. Misalkan pengen lihat tugas ketiga. Diklik aja tugas ketiga, diklik. Nanti PR kita muncul. Muncul dengan nilai dan koreksiannya. Oh, oke. Baik. Dan خلاص؟ Ya. Qalidna ba'di al-madrasatu. Al-madrasatu. Al-faslu. Al-faslu. Al-hammamu. Al-hammamu. Al-mirhadu. Al-mirhadu. Al-matbakhu. Al-matbakhu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-jami'atu. Al-jami'atu. As-suqu. As-suqu. Al-yabanu. Al-yabanu. As-sinu. As-sinu. Al-hindu. Al-hindu. Al-filippinu. Al-filippinu. Al-mudiru. Al-mudiru. Zahaba. Zahaba. Kharaja. Kharaja. Ini murojaah doang ya. Maknanya sudah jelas semuanya ini. Kira-kira? Insyaallah. Apa suq? Artinya suq apa? Pasar. Pasar. Kalau dukan? Toko. Nah. Jadi suq terdiri dari beberapa dukan. Ya. Ustadz, ya. Kalau mall itu masuk suq juga ya Ustadz? Iya, mall itu kan pasar modern, ya nggak? Iya. Nah, cuman kadang-kadang nggak tahu ya, kalau di sini mall itu kita sebutnya mall juga. Mall. Ya. Mim, waw, dan lam. Nanti di dalam mall itu suka ada supermarket. Iya kan? Mall itu kan gedungnya. Di dalam mall ada supermarket. Nah, supermarketnya itu yang kita bilang suq. Kadang-kadang gitu juga. Misalkan ada Carrefour-nya di dalam mall kan. Jadi Carrefour-nya itu suq. Tapi mall-nya kita sebutnya mall juga sih di sini. Nah, atau langsung namanya. Kadang-kadang langsung namanya misalkan Riyadh Gallery misalkan. Atau ada mall yang modelnya di luar gedung gitu, you walk. Jadi tokonya di luar gedung, mall-nya di luar. Outdoor, itu ada. Kita sebutnya masih mall. Syukur Ustaz. Siap lah. Ya, ini terakhir huruf jar yang sudah kita ambil. Yang pertama ada fi, ada min dan ila. Masing-masing artinya fi. Fi. Apa artinya? Di atau di dalam, ala. Di atas. Ala di atas. Min. Dari. Ila. Nah, ini baru ke. Ya. Nah, dan seperti biasa, kalau bab ini sudah habis, berarti kita masuk ke bab baru, otomatis ada PR apa, Hafalan mufrodat. Nah, ini oleh-olehnya double ya. Jadi hafalan mufrodat. Jadi 3 ya, Ustaz ya? Hah? Jadi 3 PR-nya ya? 2, 2. Nah, yang satu tadi isi huruf jar, yang kedua ini hafalan mufradat. Dan mudah ya, ini lebih sedikit ya mufradatnya. Baik. Mana Ustaz? Apanya? Hafalannya. Kalau mufradat ini sampai asalib. Kita habiskan dari mufradat sampai asalib yang bawah. Biar nggak salah baca, kita coba baca bareng-bareng ya. Ya. Qalidna ba'di ya.
Ya. Ya. Hunaka. Hunaka. Haqibatun. Tahta. Ismun. Nah, ini tidak ada harokatnya alif ya kan? Ya. Alif wasom. Nah, ini kita pakai i ya, ismun. Ismun. Tayyib. Kemudian bintun. Sayyaratun. Ini apa bacanya? Sama ya. Ini juga kasroh. Ibnun. Ibn ya, ibn atau ibnun lengkapnya. Nah, kemudian al-Madinatu. Al-Madinatu ini kota pakai alif lam ya. Nah, kemudian muhandisun. Mughlaqun. Ini lawan kata dari maftuh, mughlaq ya. Kemudian ammun. Ini khalun. Syari'un. Ustadzun. Syaikhun. Doktorun. Al-Iraqu. Nah, itu mufradat. Ini terakhir ada asalib. Ini latihan kalimatnya ya. Kita taruh kata-kata tadi dalam sebuah kalimat. Ya Khalidu. Ya. Kok Khalidu? Ya, nanti kita bahas di pekan depan. Iya. Kemudian as-sayyaratu hunaka. Qalamu man hadha ya Aliyu. Ini kok qalamu, ini kok Aliyu. Nanti pekan depan. Hadha qalamul mudarrisi. Nah, ini juga kok sih? Nah, nanti ya. Pekan depan. Biar penasaran dulu, Om ya. Ini trailernya. Sendiri dulu ya. Ustadz, apa beda Ustadz sama Syekh ini, Ustadz? Nah, tayyib, Ustadz sama Syekh. Kalau Syekh itu identik sama orang Arab ya. Jadi Syekh itu secara makna aslinya itu Syekh itu orang tua. Cuman penggunaan zaman sekarang Syekh atau bahkan beberapa masa yang lalu Syekh itu juga digunakan untuk orang yang berilmu. Jadi kibarus sin dan kibarul ilm, orang yang besar usianya dan kadang-kadang dipakai juga untuk yang besar ilmunya. Dan ini identik dengan ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Adapun Ustadz ini guru. Ustadz ini guru dalam bidang apapun dan dia memang cuma guru aja ya. Maknanya guru. Nggak bisa orang tua kita panggil Ustadz ya. Kemudian dia juga sekarang kalau dalam kehidupan akademik Ustadz ini profesor atau guru besar. Jadi kalau ada orang yang depan namanya gelar Alif dan Dal, kemudian misalkan namanya Umar. Alif titik Dal titik Umar. Berarti dia Ustadz Dr. Umar. Profesor Dr. Umar. Itu kalau gelar akademis. Tapi Ustadz juga bisa dipakai sebagai panggilan untuk guru boleh. Ustadz. Nah. Pengajar juga sama Ustadz, pengajar. Nah, itu barusan manggil. Pengajar agama biasanya Ustadz ya. Kalau di Indonesia pengajar agama, kalau di sini itu semua bidang. Semua bidang ya. Maksudnya Ustadz. Kalau ustazahnya tetap ustazah ya Ustadz. Ustazah, tetap ustazah. Jadi kalau di sini dia yang semua bidang ustadz, yang khusus bidang syar'i itu syekh. Nah,
Kalau di Indonesia kebalik ya, ustadz yang biasanya syar'i, kemudian yang nggak syar'i ya guru aja. Nah, ya makanya beda mudarrisun apa Ustaz? Mudarris itu pengajar secara umum, sama pengajar. Sama kayak kita, bedanya pengajar, bedanya guru, sama aja kan? Ustadz dan mudarris sama. Ustadz dan mudarris sama. Oke. Jadi kalau syekh itu biasanya di masjid-masjid. Di masjid-masjid kita panggillah syekh yang ngajar-ngajar syariah, yang ngajar-ngajar agama. Termasuk yang ngajar-ngajar di fakultas-fakultas agama, kita boleh panggil syekh, boleh panggil doktor. Nah, itu syekh. Tapi sisanya kita panggilnya biasanya doktor atau ustadz. Nah. Kalau mu'alim itu ada bedanya nggak Ustaz? Gimana? Mu'alim itu bisa jadi panggilan nggak? Mu'alim sama dengan mudarris. Mu'alim sama dengan mudarris. Mudarris diambil dari kata dars, yaitu pelajaran. Mu'alim itu diambil dari kata ilmu. Nah, jadi sama dengan mudarris. Boleh tanya nggak Ustadz, kalau dibilang anak perempuan saya, jadi gimana ya bahasanya Ustadz? Anak perempuan saya. Kalau anak perempuan bahasa Arabnya bintun. Kalau anak perempuan saya jadi binti. Oh, langsung binti aja Ustadz. Binti. Ada ya-nya ya Ustadz ya? Ada ya-nya. Binti panjang. Kalau laki-laki ibni. Dan ini nanti insya Allah ada pembahasannya juga Om ya. Insya Allah ada pembahasannya juga. Binti. Nah. Ini mulai ketemu mu'annas kayaknya pekan depan. Halo? Ini pertanyaan ini aja. Ini kan kemungkinan kelas kita sampai Ramadan Om ya. Ramadan sebentar lagi. Atau memberikan Ramadan. Nanti libur ya Ustadz. Ramadan itu kemungkinan kita masuk setengah bulan. Kemudian setengah bulan lagi libur. Setuju? Biar nggak 1 bulan full, habis itu libur lebaran juga, itu kan kepanjangan ya. Nanti malah lupa lagi bahasa Arabnya. Setuju. Dan ini tawarannya ketika Ramadan nanti, kemungkinan jam belajarnya masih sama Kira-kira gimana? Boleh. Boleh ya? Begini Ustadz, kan kita beda jam. Kita kan beda jam Ustadz. Gimana pada saat Ustadz 5 jam di sana, sementara kita waktu buka puasa itu gimana pelajarannya? Enggak, kalau nggak berubah berarti masih aman dong. Anak masih pagi, ibu-ibu juga masih pagi. Iya, masih belum masak. Masih aman ya. Belum masak kan ya? Ya, belum masak. Biasanya masak sore. Insya Berarti Allah. kemungkinan tidak berubah jamnya, masih tetap jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah. Insya Allah Ustaz. Tapi itu Kapan tuh, Ustaz? cuman Ustadz, belajarnya nggak seminggu aja Ustadz di Ramadan. Maksudnya seminggu full Nawar gitu? ya Ustadz. Kurang tahu aja. Maksudnya 2 minggu. Anda masih kuliah juga soalnya Om. Di sini Pak juga Nana masih juga kuliah. tidak setuju karena masih ada belajar tahsin juga. Iya. Masih ada pelajaran tahsin. Kemungkinan di sini juga kita masih kuliah. Jadi kayaknya masih seminggu sekali. Dan jam 10 masih tetap insya Allah ya Om ya. Dan kemungkinan Ramadan nanti kita cuma 2 pertemuan. Kemungkinan. Sisanya nanti libur sampai Syawal. Nah, Taib. Ya. Taib. Ya, Taib. Kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa PR-nya tulis dan lisan. Tulisnya huruf jar tadi, lisannya mufradat dan asalib. Dihafalkan, disetorkan terakhir hari Rabu malam. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Na'am wa fiikum.